Terjadi sebanyak 49 kali gempa susulan pasca gempa yang mengguncang kota Ternate bermagnitudo 7,1 hari Senin lalu. Apakah gempa bermagnitudo besar masih berpotensi mengguncang lokasi yang sama? Lalu wilayah mana saja yang harus waspada gempa setelah gempa Ternate? Untuk membahasnya sudah ada Rahmat Triono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Selamat pagi Pak Rahmat. Selamat pagi. Pak, kalau ini kan lempeng atau sesar mana yang sebetulnya bergerak? Ini kan banyak sekali lempeng-lempeng yang ada di Indonesia. Ya, untuk gempa yang kemarin ya, yang dengan magnitudo 7,0 itu adalah tadi sudah disampaikan, itu ada lempeng mikro Halmahera dan lempeng mikro Sangihe. Yang Halmahera dari timur menyusup ke arah barat dan sebaliknya dari Sangihe dari barat menyusup ke arah timur di situ dan terbentuklah Punggungan Mayu. Dan sumber gempa ada di sana. Dan di catatan kami itu di area sekitar situ memang sudah magnitudo dengan di atas 7 itu sudah terjadi 5 kali ya sejak 1986 itu catatan kami. Dan di daerah situ pernah juga di 2004 dengan magnitudo 7,3 itu juga kami sampaikan waktu itu berpotensi tsunami. Itu intervalnya berapa kali, berapa tahun sekali kalau ada data historis? Nah kalau ini kan dari datanya kan memang agak ini ya, dari 2001 juga ada, 2014 ada, 2019. Tapi kan ini belum tentu di area segmen yang sama. Tapi jaraknya cukup dekat lah, dikategorikan seperti itu begitu ya? Ya, tapi bukan kemungkinan bukan di area yang sama. Kalau dari data kami memang di sekitar Maluku itu ada catatan sejarah memang ya ada gempa-gempa signifikan ya di atas 7. Di atas 7. Ya. Tapi rata-rata memang di sana potensi gempanya memang di atas 7 atau berapa? Enggak, banyak sekali ya. Ada yang di bawah 5 juga. Gempa susulan ini kemarin sampai pagi ini jam 4 itu tercatat 74 kali gempa susulan dan yang di atas 5 itu hanya 2. Yang tadi disampaikan ada magnitudo 5,5 dan tadi malam jam 01.52 itu dengan magnitudo 5,7 itu dirasakan di Ternate. Sedangkan yang 5,5 kemarin lebih dekat ke arah Manado sehingga yang merasakan. Hingga pukul 4 tadi masih ada gempa susulan ya, begitu ya? Catatan kami 74 kali. Baik, Pak, artinya tempat-tempat mana saja atau kota-kota mana saja di sekitar zona ini yang rentan untuk gempa kalau kita belajar dari Ternate kemarin? Ya, tentunya itu kan dari baik sisi Ternate maupun di Maluku, Sulawesi Utara itu kan tadi ada lempeng mikro Halmahera dan Sangihe. Itu tentunya juga apalagi kalau gempanya besar ya, kemudian dampak sekundernya tidak hanya merusak tapi kan kemungkinan potensi tsunami. Tentunya daerah-daerah sepanjang pantai di kedua daerah itu juga harus diwaspadai. Ada apa aja kota-kota besarnya Pak? Mungkin bisa. Di mana di sebelah ini namanya apa, di Minahasa Selatan ya, Minahasa Utara, kemudian di Ternate, kota Ternate tentunya itu di situ juga apalagi dekat dengan pantai ya. Tapi tidak hanya daerah situ juga, bahwa daerah lain, wilayah Indonesia lain ada ancaman gempa dengan sumber gempa yang berbeda dan apalagi daerah-daerah yang dekat dengan pantai ya tentunya harus tetap diwaspadai. Jadi tidak hanya di Maluku saja. Tapi kalau untuk wilayah Maluku karena kemarin pergerakannya di sana begitu ya, apakah kemudian ini memicu pergerakan lempeng-lempeng yang lain atau mikro-mikro lempeng yang lain atau sesar-sesar yang lain yang ada di wilayah di sekitarnya? Ya, tentu kalau agak jauh ya, apalagi dengan sumber gempa yang berbeda, mekanisme apa yang berbeda itu tentunya juga sulit untuk dikaitkan ya. Waktu di Lombok itu memang ada ya waktu gempa-gempa begitu gempa besar terus rentetan gempa susulan sampai ribuan kali bergerak mengarah ke Bali ya, kemudian akhirnya men-trigger ke arah Sumbawa ke sana itu masih terkait ya kalau itu dalam suatu segmen yang sama. Tapi kalau di ini di Maluku kemudian ada gempa kemarin juga di Papua tentunya itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda begitu ya. Tapi dikatakan juga ini sesar naik. Ini mungkin bisa dijelaskan sebagai edukasi kepada masyarakat, terutama mereka-mereka yang ada di kawasan yang dinyatakan zona merah begitu. Pak. Itu mekanisme sumber gempa itu kan ada yang naik, ada yang turun, ada yang geser, mendatar begitu kan. Kalau di Lembang itu ada sesar Lembang itu kan lebih mendatar. Kemudian di sesar Sumatera juga mendatar, Paru Koro juga mendatar. Kebanyakan kalau yang daerah pertemuan lempeng itu atau subduksi itu jenis sesar naik gitu.
kalau daerah pemekaran atau daerah pemekaran samudra itu kebanyakan sesar turun, mekanismenya turun. Jadi ini dan kalau yang naik ya, kemudian kayak kemarin tadi malam itu magnitudonya besar dan di laut mekanisme naik ini kalau sampai terjadi deformasi di dasar laut berpotensi bahkan bisa menimbulkan tsunami. Kalau artinya ketika sesar yang mendatar itu di dasar laut tidak memicu tsunami atau seperti apa? Ya artinya bisa, karena ada juga catatan sejarahnya data kami yang mendatar tapi tidak begitu signifikan ya. Di Palu Koro mendatar, tapi kan dampak tsunami-nya bukan karena mekanisme yang mendatarnya itu, karena kemudian ada longsor tebing laut yang longsor, ya begitu dihantam begitu ada tebing laut yang longsor, itulah yang menimbulkan tsunami, tapi bukan mekanisme dari gempanya sendiri. Pak Rahmat, yang menjadi kita terheran-heran kemudian tidak ada laporan, apakah karena memang mereka termitigasi dengan baik, bangunannya sudah baik, atau memang kekuatan gempanya yang memang tidak, epicentrum tidak terlalu dekat dengan kota, atau seperti apa? Kebetulan intensitas guncangan maksimum yang gempa 7.0 itu kan 4 sampai 5 ya. Tentunya kalau bangunan dengan konstruksi yang kuat tidak membuat kerusakan ya. Kalau membuat ini 5 itu cukup kuat ya untuk dirasakan manusia, pasti membuat panik ya. Membuat panik, apalagi terus ada warning dari kami tentunya. Dan masyarakat kami apresiasi juga segera merespon. Kemarin kita monitor juga beberapa daerah di sekitar Sulawesi Utara dan di Ternate juga ada proses menjauh dari pantai, dan kemudian sesaat kemudian sekitar 2 jam kami menyatakan warning dinyatakan berakhir, dan himbauan kami untuk segera kembali ke rumah masing-masing ditindaklanjuti dengan baik. Untuk himbauan masyarakat di lokasi sekitar apa Pak Rahmat, dan juga mungkin kita juga bisa ambil pelajaran juga untuk wilayah-wilayah lain. Ya tentunya daerah-daerah kalau misalnya ada gempa besar ya, nggak perlu harus menunggu warning dari kami, dari BMKG. Kalau masyarakat tinggal di sekitar pantai, ya gunakan gempa itu sebagai warning untuk menjauh dari pantai. Ya, sambil mencari informasi tentunya dari BMKG, sumber-sumber yang resmi. Ada atau tidak ada ya, warning? Ada potensinya warning atau tidak, baru kita yang penting evakuasi dulu. Karena waktu tiba tsunami di wilayah Indonesia itu sangat singkat ya. Bahkan ada yang kurang dari 5 menit ya. Kalau nunggu warning dari kami sudah sebenarnya kehilangan waktu, sehingga gunakan gempa bumi itu ya sebagai warning, lari menjauh pantai sambil mencari info ini ada potensi tsunami atau tidak. Kalau tidak ada potensi ya kembali. Kalau ada potensi ya berarti kan sudah cukup lumayan agak evakuasinya. Pak, setiap wilayah kan kalau di sini ada zona subduksi yang di bagian utara karena dengan Pasifik, ada juga dengan Indo-Australia sebelah selatan. Karakternya sama tidak sih Pak? Setiap wilayah gempa ini? Berbeda ya, apalagi juga perulangannya juga berbeda-beda ya. Setiap daerah, setiap mekanisme sumber gempanya juga berbeda-beda. Ada yang mendatar, ada yang tadi naik, kemudian daerah-daerah tertentu karakteristiknya berbeda-beda. Ada yang perulangannya mungkin hanya 10-20 tahun karena begitu aktifnya pergerakannya, sehingga frekuensi untuk gempa-gempa besar bisa dalam waktu yang hanya puluhan tahun ya, tapi nggak sampai ratusan tahun. Itu juga setiap daerah itu berbeda-beda. Baik, jadi masih ada potensi khusus di kawasan tersebut masih harus tetap siaga begitu ya? Kami sudah sampai hari ini pun sudah mencatat 74 kali gempa susulan ya, yang signifikan di atas 5 itu 2 kali. Dan kami terus monitor untuk gempa-gempa susulan, dan tentunya kita akan juga informasikan ke masyarakat. Baik, terima kasih Pak Rahmat Riono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG telah bergabung atau telah memberikan analisa bersama kami di Metro Pagi Prime Time.